Jadi selama practice period sih di mana salah satu staff beberapa kali melakukan suatu kesalahan terkait data maupun miss dari target yang ditetapkan ke yang bersangkutan. Dia bukan direct report saya coba diskusi dengan manajernya. Terus akhirnya memang selama ini cukup struggling untuk melakukan monitoring pekerjaan maupun istilahnya ngelit staffnya tadi. Jadi saya melakukan diskusi empat matanya itu coach bukan dengan staffnya yang langsung, tetapi dengan si manajernya yang merupakan direct report saya. Saya tanya, dia bilang sebenarnya dia itu pinter. Ini yang jadi masalah anak milenial juga gitu coach. Tapi ini masalah motivasi dan behaviornya dia. Jadi bukan masalah capability. Dia itu kan orang kaya gitu ya, orang kaya kemudian sering menunda 5 why-nya itu dicari sampai akhirnya di titik terakhir itu dia merasa oh ya dia itu suka ngerokok kemudian suka begadang malam sehingga paginya telat bangun, nggak ikut daily check-in, miss lah semua. Kita harus membantu dia supaya merubah lifestyle-nya dia itu gitu. Sampai manajer saya tuh akhirnya kayak, oke kalau gitu mungkin aku bersikap seperti sahabatnya buat dia. Dia pagi itu yang bangunin, kirim SMS, approach-nya kita bukan, kalau selama ini tanggung jawabnya langsung diambil alih oleh manajer saya itu. Dia yang nyelesain. Nah, kita tidak mendevelop tim kita. Jadi kita memang sepakati kasih waktu dan setting alarm jam sekian gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana merubah behavior. Itu sudah cukup jalan, hasilnya cukup oke. Nah, di tengah perjalanan manajer saya ini rotasi ke bagian lain coach. Jadi saya mendapat tim baru yang menjadi atasan dari staff tadi yang bermasalah. Nah, ini kita lagi handover dan terhadap tim baru ini, mumpung ada tim baru, saya coba melakukan dialog yang dengan semua tim member. Dari apa yang ada di pelatihan, ini coba saya share apa kira-kira yang menurut mereka penting untuk kita lanjutkan ke depan, apa yang menurut mereka harus kita fokuskan ke depan. Ya, ada dua hal coach. Mereka merasa selama ini kesempatan dialog itu sudah cukup baik dan menurut mereka itu harus dijalankan. Hal yang penting untuk mereka itu adalah kecepatan atas decision making coach. Jadi ekspektasi utama mereka ketika mereka raise isu ke saya, ketika saya memberikan decision yang bold, yang clear, itu merupakan sesuatu yang penting untuk mereka. Kemudian di situ saya juga cerita bagaimana kalau kita mengalami, kalau ada kesalahan, ini kita open dialog gitu ya, buka-bukaan itu akhirnya terjadi. Sampai as a team kita akhirnya sepakat bahwa daily check-in kita set up setiap hari 8.30 dan tim saya langsung bikin kalender selama sampai akhir tahun. Hasil dari one-on-one dialog yang menurut saya cukup ada evidence cukup positif, saya memberikan feedback pada tim saya untuk lebih aktif ketika meeting-meeting dengan lintas lintas unit. Karena saya tahu bahwa kamu itu kamu tuh punya potensial, tetapi tidak ada gunanya kalau hanya saya yang tahu, gitu ya. Jadi ini harus kita buat lebih banyak lagi orang yang tahu. Salah satunya adalah itu, kalau kamu kalau meeting punya satu saran apa sampaikan. 2 minggu yang lalu di Direktorat HCM kita ada 20 project. Kebetulan 2 manajer saya itu jadi rebutan untuk join di project-project tersebut. Dari tim lain itu meminta tim saya untuk join di sana. Satu tim saya itu ada yang dapat tawaran 3 atau 4 project. Sementara mungkin beberapa manajer dari tim lain itu ternyata nggak dapat tawaran sama sekali.